Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Suci Nesa Putri dan di video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dari bilangan berpangkat. Nah, di tangan saya sudah ada selembar kertas dan kertas ini akan dilipat. Yang pertama dilipat menjadi dua bagian. Nah, kemudian kita lipat lagi dan kita lipat satu kali lagi. Berarti sudah 3 kali dilipat ya. Nah, selanjutnya kertas ini akan dipotong. Tapi karena nggak ada guntingnya nih, kita akan potongnya di layar. Nah, ini dia hasil dari lipatan kertas yang sudah dipotong-potong. Kira-kira hasilnya jadi berapa bagian ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata 3 kali lipatan kertas ini menghasilkan 8 bagian kertas yang sama besar. Nah, kira-kira kenapa sih kertas itu bisa menjadi 8? Nah, karena setiap kita melipat kertas itu, ya jadi kalau kita melipat sekali, maka kertas itu akan menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian ketika kita melipat lagi, maka jumlahnya pun menjadi 2 kali lipatnya. Kita lipat sekali lagi, jumlahnya juga menjadi 2 kali lipatnya. Sehingga kalau kita ngelipatnya 3 kali, maka menghasilkan banyak kertas sejumlah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, terus gimana nih? Kalau misalkan kita lipat menjadi 50, masa iya sih kita mau nulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan ini sebanyak 50? Pasti kan capek nih ya nulisnya. Nah, untuk itu kita bisa menuliskannya dalam bentuk 2 pangkat 50. Oke, nah dalam 2 pangkat 50 ini, si 2-nya ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Nih, jadi 2-nya sebagai bilangan pokok aja ya kita sebutnya. Nah, sedangkan 50-nya ini sebagai eksponen atau biasa kita kenal dengan pangkat. Nah, sebagai contoh soal nih, biasanya kita disuruh menyatakan perkalian dalam bentuk perpangkatan. Contohnya seperti ini, ada 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Berarti sama dengan 7 pangkat 4, karena perkalian 7-nya itu diulang 4 kali. Nah, sedangkan yang kedua ini negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3. Ya, jadi karena negatif 3-nya itu dikalikan dengan bilangan yang sama dan itu diulang sebanyak 3 kali. Oke, nah selain disuruh menyatakan bentuk perkalian ke dalam perpangkatan, biasanya kita juga disuruh untuk menghitung nilai dari suatu bilangan berpangkat. Sebagai contohnya ini ya, berapakah nilai dari 5 pangkat 3 dan juga 2 pangkat 5. Nah, untuk 5 pangkat 3 artinya kan 5 dikali 5 dikali 5 yang menghasilkan 125. Dan untuk 2 pangkat 5 berarti kan 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya adalah 32. Oke, nah sekarang kita coba latihan ya. Nah, di sini sudah ada 3 soal. Dimana soal yang pertama kita disuruh menghitung nilai dari 4 pangkat 3 dibagi 8 dikurang 3 pangkat 3. Nah, tadi kita sudah belajar ya untuk mencari nilai dari suatu perpangkatan. Kemudian yang kedua, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan dari 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali S dikali S dikali S. Oke, nah ini juga udah jelas nih ya. Tadi kita sudah belajar juga nih gimana sih cara menuliskan bentuk perkalian ke dalam bentuk perpangkatan. Begitu juga dengan yang nomor 3, soalnya masih sama tetapi bentuknya adalah perkalian pecahan. Jangan bingung ya ngerjainnya. Nah, nih jadi soalnya negatif 3/5 dikali negatif 3/5 dikali negatif 3/5 dikali negatif 3/5. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita tentang konsep dari bilangan berpangkat. Jangan lupa tunggu juga video-video selanjutnya. Tapi sebelum video ini benar-benar berakhir, simak dulu ya sebuah hadis
Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Gitu ya. Jadi intinya memiliki ilmu itu wajib hukumnya bagi yang mengejar dunia maupun akhirat, dan yang paling utama itu yang mengejar keduanya, gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.